aku ngomong tentang sustainability, tentang planet, ya exactly itu poinnya tuh. Ya. Nah itu sebenarnya harusnya kalau misalnya bisa di quantifiable gitu kan. Berapa sih sebenarnya ketika terjadi climate change, terus kemudian karena bahkan kemarin saya udah sempat sharing-sharing juga sama Catovan. Ini loh Catovan, ada artikel yang dirilis oleh McKinsey. McKinsey saja sudah meramalkan gitu bahwa biaya cost yang harus dibayar apabila supply chain itu disrupted oleh climate change itu jauh lebih besar dibandingkan kejadian pada saat Ever Given itu stuck di terusan Suez gitu. Jadi saya bayangkan gitu. Jadi dan kemungkinan besar ya dengan adanya circular economy ini supply chain akan melakukan. Jadi sebenarnya kita sudah bicarakan ini bertahun-tahun yang lalu kan. Supply chain pasti akan berubah lagi gitu loh. Kemarin-kemarin kita pakai just in time, tapi ketika climate change terjadi dan ada terjadi perubahan signifikan terhadap environment, segala sesuatunya jadi nggak pasti kan, sesuatu jadi nggak pasti. Jadi jangan-jangan kita pakai just in time pada saat kita butuh barangnya nggak ada. Jadi kemungkinan besar nanti safety stock itu bukan safety stock lagi. Kita harus ngomong itu kalau kita punya bisnis kita tuh harus berjalan normatif ya dalam satu season itu harus berjalan dengan benar. Bisa jadi kita harus punya stok yang cukup gitu loh untuk sustainability itu gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya masih bisa dieksplor di sini yang sebenarnya jadi bahan penting untuk dihimbau kepada semua orang terutama ke industri bahwa kalau kita terlalu artinya gini, memang supply chain kan simple ya. Kita kalau lihat bottom line-nya kan this is all about efficiency sambil kita tetap maintain customer satisfaction. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi di mana ada kejadian alam yang akhirnya menyebabkan raw material nggak ada, atau kemudian hujan terlalu deras, sehingga akhirnya kita nggak bisa, Cina misalnya sebagai main supplier kita dari mereka, terus kemudian di Cina mengalami banjirnya parah, belum lagi nanti ada situasi yang lain yang di-trigger oleh climate change. Terus gimana tuh? Dan kita pada saat pandemi COVID aja sudah kayak begitu dampaknya kan, COVID. Dan kalau ini adalah, karena kan ya kita tahu sendiri kan, supply chain kita kan, karena global supply chain kan akhirnya di-scattered kan, dan kita sudah ngambil terlalu banyak dari satu tempat aja. Kemudian ketika terjadi situasi di negara tersebut, akhirnya seluruh supply chain di seluruh dunia juga mengalami perubahan. Jadi memang worth it untuk mendalami ini dari aspek apapun gitu. Karena saya selalu percaya bahwa ketika kita ngomong sirkular ya, kita mau nggak mau harus multidisiplin gitu. Kita udah nggak bisa lagi ngomong hanya supply chain tok gitu, nggak bisa. Jadi kita bisa jadi nanti kita harus melibatkan orang-orang environmental engineer gitu kan. Kita harus melibatkan orang-orang yang latar belakangnya seolah-olah dalam tanda petik itu nggak berhubungan langsung dengan bisnis gitu, tapi ternyata peran mereka penting. Nah, kalau kita bisa memahami itu, paling tidak kita tahu siapa yang harus kita consult gitu kan pada saat kita butuh masukan terkait misalnya ini masalah air gimana nih, misalnya di sebuah pabrik dia butuh air, ternyata air yang dia butuhkan tuh pH-nya terus demikian rupa, tapi pada saat itu kondisi air itu pada jelek, pH-nya sangat buruk gitu, misalnya di bawah 7 terlalu asid, sehingga nanti dia secara jangka panjang akan merusak komponen atau instrumen dari mesin tersebut. Nah, kan otomatis kan settlement-nya kan nggak bisa hanya diselesaikan dari sudut pandang mechanical aja gitu kan. Itu kan harus melibatkan ekosistemnya juga harus dilihat tuh. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan airnya ininya turun? Oh iya ternyata air tanahnya memang tingkat asamnya tinggi gitu. So what should we do gitu. Jadi situ harus ada kombinasi antara mechanical ya kan. Ketika ada proses desalinasi mungkin harus diuapkan dulu, kemudian nanti didinginkan, terus air yang sudah di apa. Nah, terus kemudian dampaknya gimana nih supaya karbonnya nggak sampai harus mencemari lagi, berkontribusi lagi, mengeluarkan efek karbon lagi ke udara, hal seperti itu tuh.